Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok 1 terdiri dari Arini Dianasari, Monica Christine, Nina Karina, Nuril Arifa, Marinda Prihma, dan Dwinda Kusuma Wardani. Tahukah teman-teman bahwa teori belajar dibagi menjadi 3 jenis? Pertama adalah teori behaviorism. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat tertentu yang menimbulkan reaksi. Menurut Edward Lee, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang merangsang kegiatan belajar dan respon atau reaksi yang muncul akibat stimulus. Menurut Bruce Frederick Skinner, belajar merupakan proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul dan dipengaruhi oleh antecedent dan konsekuen. Nah, kesimpulannya, belajar adalah proses perubahan karena stimulus atau syarat tertentu yang menimbulkan respon atau reaksi yang dapat terbentuk melalui latihan terus-menerus, proses trial and error, atau peristiwa yang mendahului perilaku. Penerapan teori behaviorism contohnya adalah guru bahasa Inggris kelas 7 menyiapkan materi tentang ordinal and cardinal number secara lengkap. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi format penulisan tanggal dan jam. Lalu, guru meminta siswa untuk menghafal cara pengucapan dan penggunaan ordinal and cardinal number dalam penulisan jam. Kemudian guru mendrilling siswa secara konsisten dengan memberikan soal-soal berkelanjutan. Lalu, siswa diberikan evaluasi terhadap hasil belajarnya, kemudian dimotivasi untuk terus berlatih tentang materi jam. Kedua, teori sosial kognitivism. Menurut Albert Bandura, teori belajar mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Lalu manusia belajar melalui proses pengamatan modeling dari tingkah laku orang lain. Baik, saya akan melanjutkan penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran. Yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah, mengembangkan cara berpikir kritis. Keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam penyampaian materi. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme atau konstruktivism. Pertama, teori belajar yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Pengetahuan tumbuh dan berkembang dari berbagai macam pengalaman baru. Pengalaman yang sama dapat dimaknai berbeda bagi setiap individu. Manusia akan memproses informasi yang diterima dengan menghubungkan dengan struktur pengetahuan yang tersimpan sebelumnya di otak atau pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang sudah tersimpan di otak. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky, yaitu belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar dan juga kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensi berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Sehingga berdasarkan dua teori yang telah disampaikan oleh peneliti tadi, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses berkembang melalui pengalaman yang diuji oleh pengalaman baru melalui dua elemen penting. Elemen yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan elemen kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Kemudian, terdapat beberapa penerapan yang dapat diterapkan oleh guru menurut teori belajar konstruktivisme ini. Yang pertama, guru dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar.
Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, guru mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan higher order thinking. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Pandangan dari berbagai macam model pembelajaran konstruktivisme bahwa dalam proses belajar, siswa adalah pelaku aktif kegiatan belajar dengan membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme, yang pertama adalah discovery learning. Pada pembelajaran discovery learning, siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar aktif dengan konsep dan prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman tersebut untuk menemukan konsep bagi diri mereka sendiri. Discovery learning memiliki beberapa keuntungan dalam belajar, antara lain siswa memiliki pengalaman diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban atas problem yang dihadapi mereka. Siswa juga belajar untuk mandiri dalam memecahkan problem dan memiliki keterampilan berpikir kritis karena mereka harus menganalisis dan mengelola informasi. Model pembelajaran yang kedua yaitu active learning. Active learning artinya pembelajaran aktif. Menurut Silberman 1996, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan belajar aktif atau active learning, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Pembelajaran dengan cara mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan dengan siswa lain akan membuat siswa paham. Model pembelajaran selanjutnya yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme adalah model pembelajaran kooperatif learning Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah proses belajar yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, siswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang yang memiliki kemampuan yang beragam. Dengan kerjasama, maka siswa akan menemukan kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam proses belajar. Siswa yang memiliki kemampuan lebih akan membantu siswa yang memiliki kemampuan yang masih kurang. Kemudian, selanjutnya adalah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau yang biasa disebut dengan CTL. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning adalah prinsip belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dalam model pembelajaran ini guru dan siswa guru akan memberikan materi yang kemudian siswa akan menghubungkan materi itu dengan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya yang biasa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Di sini ada sebuah kasus, yaitu ada anak bernama Tania yang berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara untuk meningkatkan motivasi Tania dengan cara 1. Melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kita melakukan sebuah pendekatan kepada anak terlebih dahulu. Kita ajak berkomunikasi dengan santai. Secara bertahap dan pelan-pelan, kita tanya kepada anak tersebut apa keinginannya dan apa yang dia sukai. Setelah tahu apa keinginannya, kita lanjut ke pendekatan selanjutnya untuk mencari tahu bagaimana karakter dari anak tersebut.
Yang kedua, tanyakan apa keinginan dan hal-hal yang disukai anak. Selain kita mengetahui apa keinginan anak, kita juga harus mengetahui bagaimana karakter anak tersebut. Karena karakter juga bisa mempengaruhi kemampuannya dan motivasi si anak untuk mendapatkan kesuksesan. Langkah yang ketiga yaitu cari tahu bagaimana karakter anak tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut, misalkan anak ingin kelak menjadi guru bahasa Inggris, kita bisa memberinya motivasi dengan memberitahu hal sederhana untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya dengan pelan dan bertahap. Jika anak tersebut suka melihat kartun, perlahan kita ganti tontonan kartunnya dengan kartun yang menggunakan bahasa Inggris agar pelan-pelan anak tersebut mengerti bahasa Inggris. Kemudian langkah yang terakhir yaitu gunakan model pembelajaran discovery learning. Pemberian motivasi belajar perlu agar anak mempunyai growth mindset, sehingga anak mempunyai keinginan dan kepercayaan bahwa kecerdasan dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman. Mereka bisa menjadi lebih pintar dan bisa mencapai apapun yang mereka inginkan. Nah, cara pengajaran yang tepat yaitu menggunakan model discovery learning. Guru melakukan pendekatan dan memberikan rangsangan pada anak agar anak mampu menemukan minat mereka dalam belajar.